sehat semuanya. Hari ini kita akan masuk pada materi kita tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, sebelum saya membahas mengenai pemutusan hubungan kerja, saudara sudah mendapatkan materi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalam materi penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI, saudara sudah diajarkan bahwa ada beberapa sengketa yang terjadi atau perselisihan yang terjadi antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Sengketa atau perselisihan itu bisa merupakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan PHK. Nah, dari 3 perselisihan ini kita hanya akan bahas mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan untuk perselisihan hak dan perselisihan kepentingan sudah saudara dapatkan pada materi saudara yang lalu. Kemudian di dalam perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK, saudara juga sudah diajarkan mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaiannya menurut ketentuan undang-undang tentang PPHI. Nah, itu tetap saudara pelajari. Saya hanya akan mengemukakan tentang perselisihan PHK yang kemudian ada sedikit perbedaan mekanisme sebagaimana diatur dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut ketentuan pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, itu nanti sedikit yang akan kita bahas. Kalau kita bandingkan di dalam ketentuan Undang-Undang PPHI, ketika terjadi perselisihan, maka di sana diatur bahwa para pihak tentu harus melakukan perundingan terlebih dahulu secara bipartit intern di dalam perusahaan, yaitu antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kalau kemudian di dalam perundingan bipartit itu tercapai kesepakatan, dibuatkan berita acara dan dilaksanakan. Tetapi kalau kemudian tidak tercapai kesepakatan, maka barulah kemudian dilakukan tripartit, yaitu ada mediasi. Nah, di sana ada beberapa pilihan tentunya. Salah satunya kemudian bisa dimediasi oleh Disnaker. Nah, kalau dari tripartit yang dimediasi Disnaker ini memperoleh kesepakatan, maka kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam anjuran dan dilaksanakan. Tapi seandainya anjuran yang diberikan oleh Disnaker itu tidak membuahkan hasil, maka bisa dilanjut ke proses pengadilan hubungan industrial atau PPHI. Nah, itu mekanisme yang sudah saudara pelajari berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang PPHI. Nah, kita hanya akan bahas sedikit tentang nanti bagaimana mekanismenya kalau perselisihan itu adalah perselisihan PHK. Nah, saya akan masuk terlebih dahulu pada ketentuan apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja. Yang lalu tentu kita sudah pelajari bahwa hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha itu diawali dengan adanya perjanjian kerja. Kalau kemudian perjanjian kerja itu tidak dilaksanakan atau ada sebab-sebab tertentu, maka kemudian para pihak ini tentu bisa mengakhiri perjanjian kerja tersebut. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan pemutusan hubungan kerja. Di dalam ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja di sana didefinisikan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berarti ada alasan-alasan untuk terjadinya PHK. Nanti kita juga akan lihat bahwa PHK itu juga kita bagi jenis-jenisnya di dalam beberapa jenis. Sebelum masuk kepada persoalan
mengenai jenis PHK, maka di dalam undang-undang, baik Undang-Undang 13 2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, itu mewajibkan bahwa para pihak itu yang dimaksud adalah pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus mengupayakan untuk tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, kita lihat misalnya sekarang pada masa pandemi atau pada masa COVID, pemerintah juga berusaha bagaimana caranya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Saudara bisa baca mungkin di mass media, pemerintah lalu memberikan berbagai stimulus, berbagai fasilitas untuk mencegah terjadinya PHK. Salah satu yang dilakukan pemerintah misalnya pada masa COVID ini untuk mencegah supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, saudara tahu bahwa untuk sektor pariwisata itu sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID. Nah, saya membaca beberapa waktu yang lalu di Bali misalnya, Bali adalah salah satu bagian dari negara kita yang sangat terdampak karena Bali itu adalah mata pencarian utama dari sektor pariwisata. Di sana ada surat keputusan bupati yang memberikan semacam insentif kepada para pengusaha hotel untuk diberikan bantuan selama masa COVID. Jadi mereka menyetorkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh hotel, lalu berapa pemasukannya, kerugiannya berapa, di situ dipilah-pilah item-item khususnya untuk item pekerja, lalu diberikan support oleh pemerintah dari dana pemerintah. Untuk apa? Untuk supaya kemudian para pekerja hotel ini tidak di PHK. Nah, di sektor lain, di beberapa sektor-sektor tertentu juga kepada pekerja yang upahnya masih di bawah 5 juta pada tahun 2020 itu juga diberikan bantuan, yaitu berupa uang tunai dengan cara mendaftar melalui kemudian dikaitkan dengan BPJS. Nah, itu adalah artinya peran pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa supaya pemerintah juga berperan serta untuk mencegah terjadinya PHK. Nah, bagaimana dengan pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja? Berdasarkan ketentuan undang-undang tadi yang mengharuskan atau mewajibkan para pihak untuk mencegah terjadinya PHK, maka misalnya dari sisi pengusaha ketika seorang pekerja hendak di PHK, tentu berbagai upaya harus dilakukan. Misalnya dengan dilakukan pembinaan kalau memang pekerja itu melakukan kesalahan. Bagaimana pekerja itu dibina, baik diberikan peringatan secara lisan maupun secara tertulis agar kemudian tidak terjadi PHK. Di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa seorang pekerja jika melakukan kesalahan, satu, dia diberikan peringatan secara lisan. Yang kedua, dia diberikan peringatan tertulis yang dikenal dengan surat peringatan 1. Lalu ada surat peringatan 2 dan ada surat peringatan yang ketiga. Masing-masing surat peringatan ini ada jangka waktunya yaitu 6 bulan. Kalau misalnya diberikan surat peringatan pertama lalu dia selama 6 bulan tidak melakukan kesalahan, pada bulan ke-7 baru melakukan kesalahan lagi misalnya, maka akan balik ke peringatan yang pertama. Tapi kalau misalnya dia diberikan surat peringatan pertama belum sampai 6 bulan melakukan kesalahan lagi, maka masuk ke peringatan yang kedua. Demikian kemudian berlanjut ke peringatan yang ketiga. Nah, surat peringatan ini ditentukan adalah dalam rangka supaya tidak demikian saja terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, itu adalah ketentuan yang diatur. Nah, bagaimana sekarang kalau kemudian hal-hal itu sudah diatur, diupayakan, dicegah tetapi tidak bisa, maka kemudian akan masuk pada proses PHK. Di dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, ketika seorang pengusaha itu hendak melakukan PHK, maka pengusaha wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pekerja atau kepada serikat pekerja yang disampaikan secara sah dan patut dalam waktu 14 hari sebelum terjadinya PHK. Kecuali bahwa pekerja itu masih dalam masa percobaan, maka surat pemberitahuan itu bisa diberikan 7 hari sebelum terjadinya PHK. Nah, ini juga menjadi pemicu masalah ketika Undang-Undang Cipta Kerja dahulu tidak di launching atau tidak diundangkan, maka banyak pihak yang
yang protes menganggap bahwa ketentuan ini mempermudah proses PHK. Sebenarnya tidak juga kalau dibaca kemudian dalam ketentuan berikutnya. Memang yang pertama, pengusaha cukup memberikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan PHK, tapi jangan lupa nanti ada proses berikutnya. Nah, kapan surat pemberitahuan untuk PHK ini tidak perlu diberikan oleh pengusaha adalah ada 4 kriteria. Yang pertama, jika pekerja mengundurkan diri. Kalau pekerja mengundurkan diri ya tentu karena itu kehendak pekerja yang tidak mau lagi bekerja, maka tentu pengusaha tidak perlu memberikan surat pemberitahuan. Yang kedua, kalau terjadi PHK karena perjanjian kerja waktu tertentu, sudah sampai jangka waktunya atau sudah selesai pekerjaannya, maka juga tidak perlu diberikan surat pemberitahuan. Saudara tentu masih ingat bahwa perjanjian kerja di dalam ketentuan undang-undang dibedakan 2, yaitu apakah PKWT ataukah PKWTT. PKWT perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau perjanjian kerja itu merupakan perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu yang akan berakhir dengan selesainya jangka waktunya atau dengan selesainya pekerjaan yang diperjanjikan, maka juga bisa terjadi PHK tanpa pengusaha harus memberikan surat pemberitahuan. Yang ketiga, jika pekerja mencapai usia pensiun, di dalam ketentuan undang-undang boleh saja kepada pengusaha itu menentukan di dalam perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama, kapan usia pensiun bagi pekerja. Jika ada ketentuan itu, maka saat pekerja mencapai usia pensiun, maka PHK itu juga tidak perlu didahului dengan surat pemberitahuan. Yang keempat adalah jika pekerja meninggal dunia. Nah, tentu faktor meninggal dunia tidak mungkin ya bisa diketahui oleh seorang pengusaha. Nah, kita kembali ke proses tadi. Jadi untuk proses PHK yang pertama tadi bahwa pengusaha memberikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuannya ini diberikan harus secara sah dan secara layak. Artinya ya harus diketahui alamat yang terdaftar pekerja itu di mana, ya dikirimkanlah secara tertulis, ada tanda bukti penerimaannya. Itu berarti telah dikirimkan secara sah dan layak. Kalau pekerja tidak ada di tempat, kemana itu harus diberikan, mungkin ke RT, lurah dan seterusnya, dan harus ada tanda terima. Oke. Nah, kalau surat pemberitahuan itu sudah diberikan, lalu kan kemudian pekerja mempunyai 2 pilihan. Apakah pekerja akan menolak terjadinya PHK ataukah pekerja menerima? Jika pekerja menerima atau tidak menolak untuk terjadinya PHK, tentu ini mudah, maka pengusaha cukup memberikan laporan kepada Disnaker bahwa terjadi PHK dan pekerja sudah menerima. Tentu berikut dengan hak-haknya. Nah, bagaimana jika pekerjanya menolak? Jika pekerja menolak PHK, maka pekerja harus membuat surat penolakan dalam waktu 7 hari setelah dia menerima surat tersebut. Nah, berdasarkan surat penolakan itu, maka kemudian dilakukan perundingan secara bipartit. Jika di dalam perundingan tersebut terjadi perbedaan pendapat sehingga kemudian tidak tercapai kata sepakat, maka harus dilanjutkan kepada pengadilan hubungan industrial. Tapi kalau tercapai kata sepakat, ya dituangkan di dalam berita acara dan kemudian dilaporkan bahwa tercapai kata sepakat. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan ketentuan yang saya bicarakan yang lalu di dalam PPHI. Di situ jangka waktunya ada perbedaan. Nah, itu untuk proses PHK-nya. Nah, kita sekarang akan masuk kepada jenis-jenis PHK dan alasan-alasannya, berikut hak dan kewajibannya. Di dalam ketentuan undang-undang ditentukan adanya larangan kapan seorang pengusaha itu tidak diperkenankan melakukan PHK. Alasan-alasan itu antara lain adalah yang pertama, jika buruh dalam keadaan sakit dan sakit itu tidak lebih dari 12 bulan. Di dalam ketentuan pengupahan yang pernah kita bahas bahwa pengusaha tetap harus membayar upah ketika buruh itu sakit. Saudara bisa lihat kembali ketentuannya, dan sakit itu harus dibuktikan tentunya dengan bukti-bukti yang
Yang kedua, jika buruh sedang menjalankan kewajiban negara. Nah, ini juga harus ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang kapan sebuah kewajiban itu termasuk sebagai kewajiban negara. Pernah ada suatu skripsi yang menulis apakah seorang pekerja ketika dia menjadi atlet yang mewakili Indonesia, misalnya atlet PON atau SEA Games, ketika dia bertanding dan meninggalkan pekerjaannya, apakah itu termasuk sebagai menjalankan kewajiban negara? Di dalam skripsi yang pernah ditulis oleh seorang mahasiswa rekan saudara menyimpulkan bahwa itu tidak termasuk kewajiban negara. Karena apa? Karena salah satu alasannya juga dia akan mendapatkan reward tertentu dari negara ketika dia melakukan pertandingan itu. Yang dimaksud dengan kewajiban kepada negara adalah misalnya negara kita dalam keadaan darurat perang, lalu kemudian negara meminta pekerja itu untuk juga ikut bela negara berperang, nah itu termasuk gitu ya, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah jika buruh sedang menjalankan kewajiban ibadah. Nah, tentu ini misalnya ketika seseorang bekerja dan dia beragama Islam misalnya, maka dia berhak untuk menjalankan sholat 5 waktu dan itu adalah kewajiban menjalankan ibadah. Tetapi kalau kemudian menjalankan ibadah umroh atau naik haji, itu akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Yang ketiga, kemudian ketika buruh itu menikah juga tidak boleh dijadikan alasan seorang buruh menikah lalu kemudian di PHK. Ini tadi kan beberapa alasan gitu ya. Jadi ketika dia menjalankan kewajiban ibadah, tidak kemudian karena sedang menjalankan kewajiban ibadah lalu di PHK, itu tidak boleh. Sedang menjalankan kewajiban negara tidak boleh di PHK. Sedang sakit tidak boleh di PHK. Yang keempat tadi menikah. Yang kelima, jika buruh itu hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, maka itu juga tidak diperkenankan untuk menjadikan alasan buruh itu di PHK. Yang keenam, juga buruh tidak boleh di PHK jika dia alasannya adalah mempunyai pertalian darah, ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan. Di dalam praktek ini banyak terjadi ketika sebuah perusahaan itu punya banyak pekerja, lalu kemudian antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain ternyata kemudian melangsungkan perkawinan. Nah, kemudian ketika dia melangsungkan perkawinan lalu tidak boleh dijadikan alasan karena kamu menikah dengan sesama pekerja maka lalu di PHK. Maka biasanya adalah diminta untuk pindah ke bagian yang lain. Oke, yang berikutnya adalah ketika buruh mendirikan atau menjadi anggota serikat pekerja, itu juga tidak boleh di PHK. Yang berikutnya adalah jika pekerja mengadukan pengusaha karena pengusaha melakukan beberapa tindak pidana yang diatur atau perbuatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Nanti kita akan lihat perbuatannya apa saja. Kemudian pekerja atau buruh juga tidak boleh di PHK jika dia berbeda paham, berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, berbeda jenis kelamin, atau ada kondisi fisik tertentu. Ini tidak boleh dijadikan alasan, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah jika pekerja mengalami cacat bawaan atau sakit karena kecelakaan kerja, itu juga tidak boleh sebagai alasan untuk PHK. Nah, ini adalah alasan-alasan yang dilarang. Nah, kita akan lihat sekarang alasan-alasan yang diperbolehkan yang mana. Kalau tadi ketentuan itu adalah alasan yang melarang terjadinya PHK, berikutnya kita akan lihat alasan yang memperbolehkan terjadinya PHK. Alasan-alasan PHK diatur di dalam pasal 154A Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang pertama adalah bisa dilakukan PHK jika perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau justru pengusaha yang tidak bersedia untuk menerima pekerja tersebut setelah terjadinya penggabungan, peleburan, ataupun pengambil alihan. Yang kedua adalah jika perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan ataupun efisiensi yang tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Dan yang ketiga adalah perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan memang mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang keempat, perusahaan tutup karena terjadi keadaan memaksa atau mempermak. Yang kelima, alasannya adalah perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Dan berikutnya, jika perusahaan itu pilot, maka ini juga menjadi alasan untuk PHK. Dan selanjutnya adalah adanya permohonan untuk pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan berbagai hal yang memang patut untuk diadukan. Dan berikutnya adalah adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diadukan oleh pekerja, dan terhadap permohonan itu pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK. Alasan yang lain bisa terjadi PHK adalah kalau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Atau terjadi PHK karena buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dan tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha selama 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis. Atau pekerja atau buruh melakukan pelanggaran yang sudah diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah dilakukan peringatan-peringatan oleh pengusaha yang tadi sudah saya bicarakan. Atau pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 6 bulan karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan berbagai tindak pidana yang diatur. Atau pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja yang telah lewat dari 12 bulan. Kalau tadi larangannya kan kalau belum 12 bulan. Atau pekerja memasuki usia pensiun atau pekerja meninggal. Nah, itu adalah berbagai alasan yang dimungkinkan bagi pekerja atau pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, berbagai alasan ini nanti kita akan kelompokkan kembali dalam berbagai jenis PHK. Nah, berikutnya di dalam ketentuan undang-undang juga diatur mengenai masalah hak-hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan. Setelah tadi kita mempelajari berbagai hal yang bisa menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja. Nah, sebelum saya masuk pada jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, kita akan lihat terlebih dahulu ketentuan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh seorang pekerja atau buruh jika di PHK. Satu hal yang harus saudara perhatikan, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Termasuk juga pasal 156 di Undang-Undang 13 2003 yang mengatur tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pasal 156 Undang-Undang 13 ini juga dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga telah ditindaklanjuti dengan PP 35 Tahun 2021. Di dalam ketentuan Undang-Undang 13 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 156-nya menentukan bahwa besarnya uang pesangon yang bisa diberikan kepada seorang pekerja adalah dimulai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, maka berhak mendapatkan upah sebesar 1 bulan upah. Kemudian masa kerja lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun, maka buruh mendapatkan pesangon sebesar 2 bulan upah.
Berikutnya, apabila 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah. Dan selanjutnya, masa kerja lebih dari 3 tahun tapi kurang dari 4 tahun, maka akan mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah. Dan masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun akan mendapatkan 7 bulan upah. Dan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah. Nah, jadi untuk pesangon itu dimulai dari 1 bulan upah dan berakhir di 9 bulan upah, berapapun masa kerjanya. Artinya kalau masa kerjanya kemudian 10, 11, 12 dan seterusnya, maka besarnya pesangon adalah tetap 9 bulan upah. Berikutnya di dalam ketentuan pasal 156 ayat 3, tentu ini yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, diatur tentang uang penghargaan masa kerja. Untuk uang penghargaan masa kerja dimulai dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka akan mendapatkan 2 bulan upah. Dan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun akan mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun akan mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun akan mendapatkan 5 bulan upah. Dan masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun akan mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun akan mendapatkan 7 bulan upah. Dan masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan upah. Nah, ini perbedaan ya. Kalau di dalam Undang-Undang 13 2003 yang lalu berhenti di 8 bulan upah, tetapi di undang-undang yang ini berhenti di 10 bulan upah. Selanjutnya di dalam pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai uang penggantian hak. Nah, saudara juga harus perhatikan uang penggantian hak ini juga berbeda dengan ketentuan di dalam 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 4-nya berubah menjadi bahwa yang dimaksud uang penggantian hak yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Ini tentu sama dengan yang lalu. Yang dimaksud cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, setiap seorang pekerja itu bekerja selama 12 bulan berturut-turut, maka dia berhak untuk mendapatkan cuti tahunan 12 hari kerja. Nah, cuti tahunan 12 hari kerja ini boleh diambil dalam 1 tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya Januari 2020 sampai Desember 2020 dia bekerja terus-menerus, Januari 2021 dia punya cuti tahunan 12 hari. 12 hari ini boleh digunakan sepanjang tahun 2021. Kalau kemudian sepanjang 2021 tidak digunakan, maka cuti itu gugur. Nah, yang dimaksud uang penggantian hak itu tadi, seandainya seorang buruh itu sudah bekerja 2019, 2020 dan di 2021 dia punya cuti belum diambil, tapi kemudian terjadi PHK, maka cuti yang belum diambil dan belum gugur ini diberikan dalam bentuk uang. Besarnya adalah berapa hak cutinya dibagi 30 dikalikan dengan upah. Yang kedua adalah biaya dan ongkos pulang untuk pekerja dan buruh dan keluarganya ke tempat buruh diterima bekerja. Jadi misalnya A melamar pekerjaan di Surabaya, lalu A ditempatkan di Jakarta. Ketika di Jakarta terjadi PHK, maka A harus diberi ongkos pulang kembali ke Surabaya karena dia semula diterima di Surabaya. Jadi bukan diberikan ongkos di mana dia tinggal, bukan, tetapi di tempat di mana dulu dia diterima.
dan hal-hal lain yang ditetapkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, di sini berarti saudara sudah melihat bahwa dulu di dalam ketentuan Undang-Undang 13 2003 yang belum dirubah, untuk uang penggantian hak ini ada uang penggantian biaya pengobatan perumahan yang ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ketika seorang buruh atau pekerja itu di PHK, ada 3 hal yang harus saudara cermati. Yang pertama adalah uang pesangon, yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga uang penggantian hak. Yang harus kemudian dicermati kembali lagi adalah tidak selamanya ketiganya ini selalu dapat diberikan kepada buruh. Tidak selalu setiap buruh atau pekerja yang di PHK akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Bergantung pada jenis PHK-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mempelajari ada 3 jenis PHK, yaitu PHK yang terjadi demi hukum, PHK karena kehendak pekerja, dan PHK karena kehendak pengusaha. Yang alasannya sudah kita bahas yang lalu, tapi nanti kita akan kupas kembali. Nah, dari 3 jenis PHK ini dan dari alasan-alasannya akan menentukan apakah seorang buruh atau pekerja itu berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja ataukah tidak. Nah, apakah pesangonnya mendapatkan sesuai ketentuan 156 yang tadi kita bahas, ataukah bahkan lebih ataukah kurang, itu juga bergantung alasannya. Nah, jadi alasan dan jenis PHK akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.